Aku Arde, usiaku sekarang 20 tahun, anak yatim piatu tanpa punya saudara. Aku mencoba mengais rejeki di kota metropolitan, karena memang di kampungku Larang Merapi, aku sudah tidak punya apa-apa, berbekal uang dari pakdeku. Berangkat ke kota es, sudah hampir 1 bulan aku jualan minuman dingin, dengan menantang kantong plastik aku coba menjajakan. Kadang tak jarang, aku mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari sesama pedagang, tetapi aku tidak pernah melawan mereka. Aku lebih baik pergi, "Hilo, jangan jualan di sini, sana cari tempat lain." Itu kata-kata yang sering terlontar dari mereka. Dikala malam sudah larut, di emperan toko maupun pelataran masjid menjadi tempat aku tidur, aku akan tetap semangat. Walaupun kadang bisa makan sehari 2 kali, aku sudah bersyukur. Malam itu sekitar jam 7 malam, dan hujan cukup deras, ku berteduh di area pom bensin, daganganku masih tersisa beberapa botol lagi. Yes, kalau seandainya ini semua habis, aku baru bisa makan. Tetapi, kalau tidak terpaksa aku tunda sampai besok. Jangan sampai modalku habis cuma buat makan, pikirku. Aku melihat mobil memasuki area pom bensin. Dari sinilah awal ceritaku ini dimulai. Aku mau coba menawarkan minuman dan nampak ibu berjilbab turun dari mobil. Untuk mengisi bensin, sebut saja namanya Bu Dila. "Assalamualaikum Bu, air mineral ya Bu," kataku. Ibu itu melihatku, tersenyum dan menjawab salamku. "Waalaikumsalam, oh boleh, saya beli 3 ya," jawabnya. Wah, mendengar seperti itu aku tersenyum senang. "Sisa 2 lagi, aku bisa makan," kataku dalam hati. Ketika ibu itu baru mau membayar bensinnya, ada sebuah motor menghampirinya. Bu Nila kaget melihat ada orang tiba-tiba di dekatnya, langsung menarik tas yang dipegangnya. "Rampok, rampok, rampok!" teriaknya sambil berusaha mempertahankan tasnya. Suasana malam itu memang cukup sepi, karena hujan cukup deras. Hanya ada beberapa orang saja yang sedang mengisi bensin, dan ada 4 orang karyawan pom bensin. Melihat ada perampokan, aku lihat beberapa orang berusaha menangkapnya, tetapi baru beberapa langkah, terdengar dor, dor, terdengar suara tembakan yang membuat orang-orang yang tadinya berniat menolong jadi lari menjauh dengan ketakutan, tetapi tidak dengan Bu Nila. Dia tetap berusaha mempertahankan tasnya. Aku sendiri tidak mampu bergerak dari situ karena rasa takut yang teramat sangat. "Bro," suara Bu Nila terjatuh ketika ditarik oleh perampok. "Tolong, rampok, rampok. Mau dibikin KO saja ibu ini," kata perampok yang memegang senjata dan sudah diarahkan ke Bu Nila. Entah melihat Bu Nila jatuh dan dalam keadaan terancam, aku coba memberanikan diri. Aku lemparkan botol minuman ke arah kepala perampok itu, dan aku menubruk dan memeyuk Bu Nila untuk melindunginya. Dor, dor, cuma itu yang mampu aku dengar. 2 kali tembakan, dan setelah itu gelap dan hening. Entah apa yang terjadi selanjutnya. Dari kelopak mataku samar-samar terlihat lampu cukup terang. Aku mencoba untuk tahu di mana aku sekarang. Aku lihat sekelilingku. Aku melihat seorang wanita berjilbab sedan memegang HP-nya. Aku mencoba untuk memanggilnya. "Kak, Kak." Terdengar lirih suaraku, tenggorokanku terasa kering. Aku merasakan sangat haus, dan setelah aku memanggilnya beberapa kali, wanita itu melihat ke arahku. "Dokter, dia sudah sadar," terdengar teriakannya sambil dia berlari menjauh. Tak lama aku melihat beberapa dokter dan perawat mendekatiku. Mereka terlihat tersenyum ceria, bahkan ada yang bersalaman. "Assalamualaikum, Bu Nila." Anak itu sudah sadar, kata dokter. "Sudah terlihat normal Bu Nila, cepat kemari," kata wanita yang pertama kali aku lihat tadi. Alhamdulillah, setelah penantian yang lama, pasien sadar kembali, dan sepertinya sekarang sudah normal, kata dokternya. Aku masih bingung dengan apa yang terjadi. Apa yang dimaksud dokter itu? Aku perhatikan dokter melepaskan selang dan beberapa peralatan yang menempel di tubuhku.
dan sekarang kedua mataku sudah terbuka dengan sempurna. Setelah beberapa lama dokter dan perawat sudah pergi, "Kak, maaf, apa boleh saya minta minum?" kataku pelan. "Oh, sebentar aku tanyakan dulu ya," kata wanita itu beranjak menanyakan ke perawat jaga. Dan tak lama lagi, sambil tersenyum memberikan aku minum dengan menyuapi pakai sendok. Kamu sudah sadar. Alhamdulillah, doaku dikabulkan." Ternyata suara Bu Nila. Ya, aku masih ingat itu Bu Nila. Yang kemarin dirampok. Iya Bu, memangnya saya sempat gak sadar. Saya cuma ingat saya melemparkan botol minuman ke arah perampok itu, dan maaf saya terpaksa memeyuk Ibu, buat melindungi Ibu, dan setelah itu saya. Kataku, kamu koma sudah 2 bulan lebih, bahkan kamu fase kritisnya hampir 1 minggu, kata Bu Nila. Dan duduk di sampingku, sambil memegang tanganku, jadi saya terkena tembakan dan tidak sadar selama 2 bulan. Tanyaku, "Oh iya, nama kamu siapa dan tinggal di mana?" Bu Nila bingung mau hubungin keluarga kamu, takutnya orang tua kamu pasti nyariin, kata Bu Nila. "Maaf Bu, nama saya Ardi, saya di kota S, tidak punya tempat tinggal. Pemperan tokolar, tempat tidur saya, dan saya sudah yatim piatu juga, tidak punya saudara," kataku sedih, bila teringat. Nasibku dia halal, kasihan sekali kamu Ardi. Maaf, bukan maksud Ibu Nila bikin kamu sedih. Oh iya, aku Bu Nila, anakku yang nungguin kamu ini Rara, terus yang ini Reni, dan ada satu lagi kakaknya Irma, kata Bu Nila. Rara tersenyum padaku. Aku yakin kalau Bu Nila ini pastilah orang kaya, dari penampilan mereka dan pakaiannya. Bu Nila, maaf sebelumnya. Kapan saya bisa keluar dari rumah sakit ini, biar saya bisa kerja jualan buat bayar biayanya, tanyaku. Mendengar itu, Bu Nila dan kedua anaknya tersenyum sambil mereka saking melihat satu sama lainnya, dan Bu Nila geleng-geleng kepala. Kamu anak yang baik dan penuh tanggung jawab Ardi. Kamu hak usah mikir masalah itu, Bu Nila yang akan bayar. Coba kalau gak ada kamu, apakah Ibu masih bisa bertemu dengan anak-anak Bu Nila yang cantik ini, kata Bu Nila. Ardi, setelah kamu keluar dari rumah sakit ini, kamu balik ke rumah kita saja, kebetulan kita gak punya saudara laki-laki, kata Rara sambil tersenyum. Baru aku mau ngomong yang aku merasa gak enak sama Rara, Bu Nila sudah menyahut omongan. Rara, iya Ardi, mulai hari ini, Ibu anggap kamu keluarga Ibu, atau tepatnya anak angkat Ibu, dan kamu gak usah malu, maupun sungkan, kata Bu Nila. Reni, Rara, kalian keluar sebentar ya, kata Bu Nila, dan aku lihat mereka sepertinya tahu apa yang akan dibicarakan Bu Nila. Setelah mereka keluar dan menutup pintu, Bu Nila duduk di sampingku dan memegang tanganku. Ardi, Bu Nila harus sampaikan ini ke kamu sekarang, supaya kamu tidak kaget nantinya, karena ini sangat penting buat kamu. Laki-laki, kata Bu Nila dengan nafas yang berat. Lihat wanita, setengah baya dengan wajahnya yang cantik, wajahnya yang anggun, dan tangannya yang sangat halus itu, seperti berat sekali mau bicara. Bu Nila, bicara saja, kalau tentang saya sudah biasa menghadapi kesusahan dalam hidup, kataku jujur. Waktu kejadian itu, perampok yang menembak Ibu, dan kamu lindungi Ibu itu, mengenai dada kamu sebelah kiri, dan mereka menembak lagi mengenai bagian kamu mendekati lokasi imin kamu. Kata dokter, ini ajaib, kamu masih bisa bertahan hidup setelah operasi, walaupun kamu harus koma cukup lama. Tetapi dari tembakan yang kedua itu, efeknya kaki kiri kamu akan sering merasakan kram dan membuat imin kamu tidak bisa lagi bangun, kata Bu Nia sambil menundukkan wajahnya. Jujur, apa yang disampaikan Bu Nila adalah pukulan yang berat bagiku, tetapi sampai saat ini pun, tidak pernah punya pikiran untuk wanita, apalagi menikah, karena aku menjalani hidup buat aku sendiri saja. Bu Nila, mungkin ini berat buat saya, tetapi kalau memang ini sudah nasib saya, apa yang bisa saya perbuat? Dan saya juga meragukan
Apa benar kata dokter itu? Kataku sedikit untuk menghibur diriku sendiri. Bu Nila sedikit melihat ke arahku. Matanya yang serasa teduh aku rasakan. Ardi, Bu Nila akan bantu kamu buat pengobatan. Baik secara medis maupun alternatif, kata Bu Nila, dan tiba-tiba tangannya langsung memegang ibimku. Aku baru sadar kalau aku dalam keadaan kurang benar. Cuma pakai selimut saja, maaf ibu pegang punya kamu. Kata Bu Nila, aku tidak merasakan apa-apa, padahal Bu Nila sudah memegang punyaku. Bu Nila maaf saya pengen melihatnya, kataku, karena aku mau bangun badanku masih lemas. Mendengar permintaanku, Bu Nila menyingkirkan selimut ke bawah. Aku lihat Bu Nila sempat kaget melihat imimku yang super dan coba memalingkan wajahnya. Apa yang kamu rasakan sekarang? Tanya Bu Nila sambil terlihat merah mas imimku. Saya tidak merasakan apa-apa Bu. Jawabku. Bu Nila segera menarik tangannya, san menyelimuti aku lagi. Ardi kamu tak perlu khawatir, seperti yang ibu katakan. Tadi, sepulangnya dari rumah sakit nanti kita berobat, kata Bu Nila. Setelah 3 hari aku diizinkan pulang, dan Bu Nila sana Rara yang menjemputku, aku masih merasakan ngilu di bagianku, sedangkan bagian dada sudah sembuh. Cuma ada bekas luka. Operasi, aku duduk di depan sama Rara sedangkan Bu Nila di belakang. Jujur seumur hidupku aku baru kali ini naik mobil mewah. Terasa nyaman sekali. Ardi terima kasih ya, kamu sudah selamatkan ibu, kata Rara. Iya sama-sama. Dari awal melihat Bu Nila, aku sudah melihat kebaikan Bu Nila yang mau membeli daganganku. Makanya begitu ada kejadian itu dan aku lihat Bu Nila dalam bahaya. Cuma satu yang aku bisa lakukan, menyelamatkan yang aku bisa, karena hidup Bu Nila pastinya banyak yang membutuhkan. Sedangkan aku, kataku, dan maafkan saya juga waktu itu langsung memeluk Bu Nila, maafkan kalau saya tidak sopan, kataku lagi. Rara tertegun mendengarkan jawabanku, bahkan Bu Nila sempat meneteskan air matanya. Luar biasa kamu Ardi, mungkin cuma kamu satu-satunya orang yang masih ada rela mempertaruhkan nyawa kamu demi orang lain. Yang baru kamu jumpai, kata Rara, mungkin kalau tidak ada kamu Ardi, Rara Reni dan kakaknya juga banyak anak asuh Bu Nila akan berduka, kata Bu Nila. Itu mungkin sudah kehendaknya Bu Nila. Saya cuma perantara yang kebetulan ada di situ jawabku. Kamu memang anak yang luar biasa Ardi. Maka dari itu Bu Nila akan selalu ada buat kamu. Separuhnya nyawa Bu Nika ini adalah milik kamu, kata Bu Nila. Aku sangat terharu mendengar Bu Nila berbicara seperti itu. Mungkin ini sebagai rasa membalas budi kepadaku, tetapi sebenarnya ini terlalu berlebihan. Jalanan yang aku lalui ini menjadi saksi di mana aku dulu pernah berjalan kepanasan dan kehujanan sambil berjualan air mineral. Tetapi sekarang aku sudah naik mobil mewah. Ardi kamu kok malah bengong? Sudah nanti, kalau sudah di rumah. Kamu gak usah malu-malu, anggap aja rumah sendiri. Kalau perlu apa-apa kasih tahu aku, kata Rara. Iya Ardi, di rumah nanti kamulah salah satu lelaki yang ada. Semoga saja bisa membuat suasana lebih ceria, timpal Bu Nila. Hampir 1 jam perjalanan dari rumah sakit, dan di dalam perjalanan, aku merasakan ketulusan Bu Nila dan Rara menerima aku. Semoga juga dengan yang lainnya. Aku sangat kagum begitu mobil memasuki halaman rumah yang luas dan bangunan YNG sangat mewah. Ini sudah seperti istana kecil. Sampai aku berdecak kagum. Ardi sudah sampai, ayo turun. Malah bingung gitu, kata Rara. Dari jauh nampak lelaki tua menghampiri Rara. Assalamualaikum Wak Rara. Ada yang bisa saya bantu, kata bapak itu. Yang ternyata keamanan di rumah itu. Waalaikumsalam. Ya Pak, gak ada Pak. Ini Ardi yang nolong ibu itu Pak dan sekarang akan tinggal di sini, kata Rara. Dan setelah bersalaman, aku diajak masuk ke rumah sama Rara. Rara nampak tersenyum melihat aku yang beberapa kali berdecak kagum. Di ruang keluarga, terlihat Reni kemarin datang ke rumah sakit dan satunya, pasti yang namanya Kak Irma. Aku perhatikan anaknya Bu Nila cantik-cantik, wajahnya mirip dengan sang ibu yang kulitnya putih, hidungnya mancung-mancung, dan matanya yang bening dengan alisnya tebal. Gimana Ardi,
kalau kamu kan sudah kenal sama Ribe. Naf, kalau itu anak ibu yang paling besar Irma. Gimana cantik-cantik kan anak ibu? Kata Bu Nila bangga. Iya Bu Nila. Sudah seperti artis Rohingya, kataku yang bikin mereka semua tertawa. Ngaco kamu Ardi, kata Rara masih tersenyum. Yah luar biasa mereka. Posturnya yang tinggi walaupun pakaian yang dikenakan menutupi, tetapi posturnya profesional. Cuma dari sorot matanya, cuma Irma yang sepertinya kurang suka akan adanya aku. Senyumnya pun terlihat basa-basi. Setelah ngobrol beberapa saat Bu Nila, Kak Irma dan Reni masuk ke kamarnya masing-masing. Tinggal aku sama Rara. Ardi kamu santai saja di rumah ini. Kamar kamu nanti sebelah kamar aku, kata Rara. Itu foto ayah kamu, kataku. Sambil menunjuk foto lelaki yang dipajang, yaitu almarhum ayah aku sudah 10 tahun Abi meninggal. Berarti sudah genap 9 tahun baru hari ini, ada laki-laki yang bisa masuk ke dalam rumah ini, jawabnya. Oh pantesan. Wajah kalian cantik-cantik, kataku. Ayah memang dari Rusia, kalau ibu dari Jawa Barat. Ardi ayo aku antar kamu ke kamar. Kamu kan baru sembuh, harus banyak istirahat dulu, kata Rara. Aku mengikuti Rara menuju kamarnya, benar-benar seperti istana. Ardi ini kamar kamu, sekarang kamu istirahat saja. Biar cepat sehat, kalau butuh sesuatu aku di kamar sebelah, kata Rara. Tersenyum dan meninggalkan aku, seumur hidupku baru kali ini, lihat kamar yang besar dan sangat mewah, bahkan ukurannya sendiri lebih besar dibandingkan rumah aku yang di kampung. Bu Nila ternyata sangat kaya, tetapi terlihat bersahaja. Terima kasih Bu Nila, atas kebaikan Bu Nila sama aku, kataku dalam hati, dan aku akhirnya tertidur karena masih ada pengaruh obat. Aku merasakan ada yang mengelus-elus dengan lembut, dan satu ciuman di keningku yang membuat aku terbangun. Aku lihat Bu Nila duduk di sampingku. Ardi ayo bangun, kamu kan belum makan. Ini ibu bawain, tadi mau bangunin. Kasihan, sepertinya kamu pulas banget, kata Bu Nila sambil memberikan aku makan. Aku lihat jam dinding, sudah jam 11 malam. Waduh, aku tertidur lama sekali. Aku segera makan. Aku perhatikan Bu Nila masih duduk di bangku. Setelah aku selesai makan, aku ke kamar mandi untuk cuci tangan. Ardi kamu cuci muka saja, gak usah mandi. Biar ada air hangat nanti kamu masuk angin, kata Bu Nila. Wow, kamar mandinya pakai bak yang bisa buat aku tiduran. Kacanya yang lebar, sungguh mewah kamar mandinya. Tapi Bu Nila, saya gerak dan lengket. Apa boleh saya mandi dan gimana cara nyalain airnya? Tanyaku. Bersambung, jangan lupa subrek dan like. Semoga teman-teman terhibur. Namaku Eko. Umurku 23 tahun dengan tinggi badan 175 cm dan berat 72 kg. Aku adalah anak pertama dari 3 bersaudara dan baru saja menyandang gelar sarjana dari salah satu perguruan tinggi di kota Yogyakarta. Setelah selesai kuliah, aku memutuskan kembali ke kota asalku Magelang dan tinggal bersama kedua orang tua dan 2 orang adik perempuanku yang masih sekolah. Ayahku bernama Haryo, berusia 48 tahun dengan perawakan kulit agak gelap, tinggi 168 cm dan berat 70 kg. Saat ini, ia bekerja di salah satu instansi pemerintahan di kota Magelang sebagai PNS. Ibuku sendiri bernama Ningrum, berusia 45 tahun, berwajah ayu khas wanita Jawa dengan postur tinggi 163 cm, berat 65 kg dan berkulit kuning langsat. Siang itu terik matahari begitu menyengat, melengkapi rangkaian hariku yang begitu melelahkan. Lelah itu hadir bukan karena tubuhku ini yang terfosir akibat kerja keras melibatkan fisik, melainkan lelah karena pikiran yang terkuras. Bagaimana tidak, hampir tiap hari semenjak aku diwisuda, pikiran ini dipaksa berpikir keras mengenai strategi apa yang harus kulakukan untuk segera mendapatkan pekerjaan. Langkah apa yang harus kulakukan apabila aku gagal diterima kerja dan lain-lain. Dikala matahari memaksaku untuk terus mengayunkan tangan, menyebak keringat yang bercucuran, kulihat dari dalam kamar orang tuaku, ayunan tangan lain yang membuat suasana menjadi lebih sejuk. Seketika itu panas yang kurang ajar perlahan hilang. Ayunan itu berasal dari tangan ibu
yang sedang menyisir rambut indahnya, yang panjangnya sepunggung didukung dengan prasnya yang cantik alami, serta dandanan sederhananya. Aku, "Bu, ibu mau pergi kemana? Kok siang-siang gini dandanannya nyetil banget?" Ibu mau ke pasar, Le." Tole adalah panggilan anak laki-laki dalam bahasa Jawa. "Aku." "Lah terus yang jagain warung siapa, Bu?" "Ibu, lah ya kamu tuh. Lah ibu cuman sebentar kok. Nanti mau minta oleh-oleh apa?" "Biasa, Bu, bakso Lestari." Kebetulan pas di hari itu, bapak belum pulang kerja dan adik masih sekolah. Sehingga aku yang dapat jatah jaga warung. Tanpa kusadari, ada pemandangan lain yang kulihat dari penampilan ibu waktu itu. Raut muka yang sedikit masam tergambar jelas dari wajah ibu. Sebelum melangkahkan kakinya keluar rumah, tiba-tiba ibu mendekatiku. "Ibu, Le, boleh minta tolong dah?" "Aku? Minta tolong apa?" "Ibu, tolong lepasin anting di kedua telinga ibu ya." "Aku? Buat apa, Bu? Kok malah mau dilepas?" "Ibu, antingnya mau tak jual buat bayar ini itu dan segala macam." Seketika itu, aku kaget bukan main mendengar perintah dari ibu. Aku langsung melakukan analisa jauh mendalami kalimat. Antingnya mau tak jual buat bayar ini itu dan segala macam. Aku menyadari memang ada alasan kuat yang mendasari keputusan ibu. Terlebih karena faktor ekonomi di keluargaku akhir-akhir ini. Tangan ini gemetaran memegang telinga ibu. Sampai beberapa kali aku mencoba melepaskan anting itu. Namun tetap saja gagal. Alhasil yang didapat hanyalah kedua telinga ibu yang memerah. Aku tahu jika sedikit memaksakan melepas anting itu akan berhasil. Namun, aku tidak tega dan tidak rela melakukannya. "Ibu, paisile, gitu aja kok ndak bisa. Malah sakit tok jadinya telinga ibu." "Aku, maaf Bu, saya ndak bisa melepas antingnya. Bu, aku sarankan ndak usah dijual. Cari solusi lain yang lebih pas." "Ibu, ya wes, besok lagi aja. Ibu mau berangkat dulu. Ibu keburu belanja kebutuhan buat arisan. Ibu-ibu RT besok lusa. Assalamualaikum." Aku, "Iya Bu, hati-hati nih." "Waalaikumsalam." Dalam hati aku sedikit lega. Semoga niat ibu menunda atau bahkan membatalkan penjualan anting itu benar terrealisasi. Aku tidak habis pikir, apakah sebegitu rumitnya faktor ekonomi keluarga sehingga mendorong ibu mengambil keputusan itu? Ataukah ada hal lain yang aku belum mengetahuinya? Aku pun coba mencari tahu penyebabnya. Setelah peristiwa di siang tadi, malamnya sebelum tidur, aku berpikir aku tidak rela ibuku menjual anting emasnya tersebut. Selain karena kasihan padanya, aku juga merasa ibuku memang lebih cantik jika tetap memakai anting emas tersebut. Ketika memikirkan hal tersebut, tanpa terasa, asku bereaksi dengan sendirinya. Keesokannya aku bangun pagi sekali untuk mandi dan bersiap pergi mencari kerja. Saat aku akan masuk ke kamar mandi, kulihat ibuku sedang memasak di dapur, menyiapkan sarapan untukku dan kedua adikku karena ayah sedang dinas keluar kota saat ini. Saat akan masuk ke kamar mandi, kusempatkan untuk melihat ibuku dari belakang. Terlihat masih bagus walaupun sudah memiliki 3 orang putra-putri. Kembali asku bereaksi melihat pemandangan tersebut. Agar tidak ketahuan, aku pun langsung masuk ke kamar mandi. Ketika sedang mandi, tanpa terasa aku berulah sendiri sambil memikirkan pemandangan yang tadi. Saat sedang asik berulah, kulihat ada tumpukan biji kotor di ember pojok kamar mandi. Tanpa pikir panjang, kuambil salah satunya untuk membantu kegiatan ini. Tak berselang lama, semua hasilnya ku taruh di tempat itu. Setelah itu, aku sarapan bersama ibu dan kedua adikku karena ayahku sedang dinas keluar kota. Saat sarapan aku sangat terpesona melihat ibuku yang tampil cantik dengan memakai dress warna hijau. Tatapan mataku tertangkap BSH oleh ibuku. Karena malu, aku pun langsung mengalihkan pandanganku ke piring makanan. Pagi itu, tidak banyak perbincangan yang terjadi di antara kami berempat. Hanya ibu menasehati kedua adikku untuk rajin belajar dan memintaku untuk giat mencari pekerjaan. Setelah sarapan, kedua adikku langsung berpamitan pergi ke sekolah. Sedangkan aku kembali ke kamarku sebentar mengambil berkas-berkas lamaran kerja dan sedikit merapikan kamarku. "Bu, aku pergi dulu ya, mau melamar pekerjaan," kataku pada ibu. "Ya wes nak, hati-hati ya di jalan," balas ibuku dengan ramah dengan tatapan penuh harap. Melihat tatapan ibuku yang penuh harap seperti itu, aku langsung refleks memeyuknya dengan erat. Ibuku pun yang awalnya kaget karena selama ini aku jarang demikian, akhirnya membalasnya. Sewaktu memeyuknya, aku pun berkata padanya, "Bu, antingnya jangan dijual ya.
Aku nggak mau ibu sampai harus jual anting ini cuma karena nggak punya uang, kataku sambil memegang antik yang ada di telinganya. Ya mau gimana nak, ibu sebenarnya juga nggak mau jual anting ibu. Tapi kamu tahu sendiri kan, keuangan keluarga kita kayak gimana. Ayahmu sendiri gajinya pas-pasan. Penghasilan dari warung ibu juga kadang nutup, kadang juga kurang. Sementara kedua adikmu yang masih sekolah itu juga butuh biaya. Makanya, ibu kemarin minta bantuan kamu buat lepasin anting di telinga ibu ini. Buat tak jual, tapi kamunya malah nggak mau. Ibu nggak usah khawatir. Pokoknya aku bakal usaha cari pekerjaan sedapat mungkin. Nanti kalau udah keterima kerja, gajiku bakal aku kasih ke ibu untuk nutupin kebutuhan keluarga kita. Hiburku sambil mengelap air mata yang mengalir pelan di kedua TV-nya. Iya, nanti ibu doain kamu biar dapat kerjaan bagus supaya kamu sukses dan bisa ngebantu ibu dan kedua adikmu yang masih sekolah itu, balas ibuku dengan manis. Setelah itu aku pun keluar rumah, menaiki motor kesayanganku untuk berkeliling ke berbagai perusahaan mencari pekerjaan. Di sela-sela perjalanan, aku teringat bahwa tadi pagi aku baru saja berulah dengan menaruh hasilnya ke BJU ibuku. Aku berharap semoga saja ibuku tidak curiga padaku. Singkat cerita, selama 1 minggu ini aku sudah berusaha mencari kerja kemana-mana. Berbagai interview sudah aku lewati dan aku berharap di antara semua itu ada satu perusahaan yang akan menerimaku. Selama 1 minggu ini juga hubunganku dengan ibuku menjadi lebih akrab. Dia selalu memberikanku motivasi dan semangat untukku. Setiap pagi, setelah ayah dan kedua adikku pergi, kami selalu menyempatkan untuk demikian dan saling mencilik kukum TV masing-masing. Bahkan 2 hari kemarin, aku sempat meminta mencilik kukum yang lain. Ibuku yang awalnya menolak ajakanku, akhirnya mau setelah aku yang memulainya. Hari ini aku mendapat panggilan interview di salah satu perusahaan di bidang IT. Aku berharap interviewku berhasil dan bisa mendapatkan pekerjaan yang bagus. Waktu pagi hari biasa setelah sarapan dan kedua adikku pergi ke sekolah, aku menyempatkan diri untuk mengunjungi ibuku. Sewaktu sedang berdua, ibuku berpesan kepadaku, "Nak, nanti kalau sudah selesai wawancara kerjanya langsung cepat pulang ya. Bantuin ibu sama kedua adikmu beresin rumah. Soalnya nanti malam rumah kita dapat giliran jadi tuan rumah arisan bulanan, ibu-ibu RT." "Iya bu, nanti habis dari wawancara, aku langsung pulang buat bantuin ibu sama Nia dan Fitri beres-beres rumah." "Oke, semoga sukses ya wawancaranya anak ibu yang ganteng. Hati-hati di jalan." Setelah itu aku pamit untuk pergi menghadiri wawancara kerja. Saat wawancara kerja, aku menjawab semua pertanyaan dengan begitu percaya diri karena motivasi dari ibuku pagi tadi. Tidak kusangka, rupanya perusahaan media tersebut tertarik dengan CV-ku sebagai lulusan IT. Setelah melewati rangkaian proses wawancara, akhirnya mereka menerimaku sebagai karyawan. Aku kembali ke rumah pada sore hari. Kulihat ibu, kedua adikku dan beberapa orang tetanggaku ikut membantu persiapan acara arisan bulanan ini. Melihat mereka yang sedang sibuk, aku langsung membantu merapikan meja dan kursi dan menyiapkan makanan dengan cepat. Setelah merapikan semua peralatan makanan, aku langsung pergi mandi dengan cepat dan makan terlebih dulu. Karena aku tahu jika arisan dimulai, maka aku dipastikan hanya bisa berdiam diri di kamar. Karena di luar banyak ibu-ibu yang sedang duduk mengadakan arisan. Akhirnya, arisan bulanan di rumahku berakhir dengan lancar. Aku beserta ibu dan kedua adikku mulai membereskan meja dan bangku beserta sisa-sisa makanan ibu-ibu arisan tadi. Selesai berbenah, aku langsung menuju dapur untuk membuat teh hangat untukku dan ibuku. Sementara kedua adikku langsung pergi ke kamarnya untuk pergi tidur karena besok mereka harus sekolah. "Bu, ini aku bawain teh untuk ibu." "Oh iya nak, taruh saja di meja dekat kasur ibu." Aku pun masuk ke kamarnya sambil menutup pintu dan langsung menaruh kedua gelas teh tersebut di meja dekat kasur ibu sambil duduk di pinggirnya. "Gimana tadi wawancara kerjanya? Diterima nggak?" tanya ibuku sambil membalikkan badannya ke arahku. "Alhamdulillah bu, aku diterima kerja di perusahaan IT di daerah kota. Gajinya lumayan dan waktu kerjanya juga fleksibel, jadi nggak harus selalu datang pagi ke kantor," kataku sambil menyeduh teh hangat. "Syukurlah kalau begitu. Jadi, kamu sekarang bisa ngeringanin beban ibu," kata ibuku sambil tersenyum beranjak dari meja riasnya lalu duduk di sampingku sambil menyeduh teh hangat yang aku bawakan tadi. Setelah meminum teh hangat sampai separuh, begitu juga dengan ibuku
yang juga meminum sampai separuh. Mata kami saling berpandangan. Kulihat tatapan matanya mengisyaratkan kebahagiaan dan juga senyum manisnya yang sedemikian itu. Aku pun langsung demikian sambil berkata, "Bu, mulai sekarang ibu gak perlu jual anting-anting. Ibu ini ya, soalnya kan aku udah kerja. Jadi kalau ada perlu apa-apa, bilang sama aku aja, gak perlu sampai jual perhiasan kayak kemarin," kataku padanya sambil demikian dan memegang anting-anting emas cantik di kedua telinganya. "Makasih ya nak, udah perhatian banget sama ibu," kata ibuku membalas demikian dengan erat. Aku yang sudah mulai terbawa suasana, mulai mempengaruhi ibuku. Ibuku pun menyukai perhatianku dan membalasnya. "Kamu suka ya sama ibu kok?" tanya ibuku. "Iya bu, soalnya aku gak THN setiap hari ngelihat ibu cantik kayak gini," kataku. "Jangan seong. Kita ini ibu dan anak, gak boleh sampai demikian," ibuku menolak sambil membentak. "Terus yang kita lakuin tadi dosa gak bu?" kataku. "Ya kan beda nak, tadinya ibu kira kamu cuma mau cilik hukum ibu kayak biasanya. Taunya malah kayak begini," kata ibuku yang mulai terpengaruh. "Tuh kan, ibu udah mulai terpengaruh. Aku tahu kok, ibu demikian karena sering ditinggal ayah." "Ih kamu ya, tahu aja kalau ibu demikian. Ya udah yo nak," pinta ibuku. Aku sangat senang mendengar ucapan ibu itu. Tanpa menunggu lama setelah melakukan sedikit acara awalan, aku pun segera memulai acara yang sesungguhnya. 30 menit berlalu, ibuku sudah mencapai 3 kali. Aku yang sudah mulai merasa ingin tiba, mulai lebih giat lagi. "Bu, aku gak sabar lagi mau tiba. Jangan didemikian le, nanti ibu hakiki." "Aku wis ndak sabar bu," ujarku. 10 menit kemudian, aku menaruh di demikian. "Ih, Eko, kenapa kamu demikian?" ujar ibuku yang juga berhasil mencapai keinginannya. Tak lama kemudian, ku dengar isak tangis dari mulut tuet ibuku. Aku mulai sedikit bangkit untuk melihat WJH ibuku. Dan benar saja, cucuran air mata banyak membasahi WJH cantiknya. "Bu, maaf ya aku tadi sampai lepas kontrol," kataku meminta maaf. "Kamu jahat Eko, ibu kan udah bilang tadi, jangan demikian. Tapi kamunya malah gak dengerin ibu," kata ibuku sambil terisak-isak. "Tenang bu, kalau ibu sampai hakiki, Eko bakal tanggung jawab kok," kataku sambil menenangkan ibu. "Tapi itu kan gak boleh nak," ujar ibuku yang tangisnya mulai mereda. "Semuanya udah terlanjur bu, gak ada yang perlu disesali," kataku. Akhirnya ibuku pun mulai berhenti menangis. Kulihat WJH-nya yang cantik dengan matanya tertutup, membuatku terpengaruh kembali. "Kamu masih mau lagi ya kok? Ibu udah capek ini." "Iya bu, aku suka kalau ibu sudah pakai anting-anting lagi," kataku sambil melanjutkan acara itu. 20 menit kemudian, aku pun bisa menyelesaikan acara tersebut. Kulihat jam di kamar sudah menunjukkan pukul 12 malam. Berarti kurang lebih 2 jam sudah aku demikian. Untuk keamanan, sebelum TDR aku masih menyempatkan diri untuk mengunci pintu dari dalam dan menutup jendela agar tidak ada yang mengetahui. Tak lupa aku nyalakan kipas angin agar tidak kepanuawasan. Jam 4 pagi aku terbangun. Kulihat ibuku masih tertidur kelelahan akibat acara tadi. Muncul pertanyaan dalam pikiranku, apakah ibuku akan hakiki akibat perbuatanku ini? Mengingat usia ibuku yang walaupun sudah menginjak 45 tahun, tetapi ia masih produktif. Memikirkan ibu yang hakiki karena perbuatanku membuatku memiliki perasaan sedikit tertarik. Aku cepat membuang pikiran tersebut dan tidak terlalu memikirkannya. Kulihat jam sudah menunjukkan pukul 4.45 pagi. Aku pun langsung keluar kamar untuk mandi. Karena biasanya ibuku bangun pukul 5 pagi. Untungnya kedua adikku masih tertidur lelap. Jadi kondisinya cukup aman. Hari ini adalah hari pertama aku masuk kerja. Aku merasa sangat bersemangat. Karena semalam aku sudah mendapatkan motivasi dari ibuku. Aku pun bersiap-siap dengan seksama agar hari pertama kerja nanti bisa berjalan optimal. Setelah selesai bersiap-siap, aku pun bergegas keluar kamar untuk sarapan bersama ibu dan kedua adikku. 3 bulan kemudian, tak terasa sudah 3 bulan, aku bekerja di kantorku. Suasana kerja yang enak, ditambah rekan kerja yang bersahabat, dan juga gaul ala generasi milenial, membuatku kerasaan bekerja di sini. Banyak proyek yang sudah aku dan teman-teman kerjakan di sini, dan hasilnya pun cukup sukses. Penghasilanku pun cukup besar, karena selain gaji, kami juga mendapatkan fee tambahan dari setiap proyek yang membuat pundi-pundi keuanganku terisi penuh. Bagaimana kelanjutan hubunganku dengan ibu? Kalau soal itu, jangan ditanya lagi. Kami berdua sudah seperti PSN. Aku sudah memenuhi janjiku
untuk membantu pengeluaran warungnya dan membelikan baju baru dan aksesoris cantik seperti kalung gelang cincin dan juga anting-anting baru untuknya. Sedangkan untuk adikku, aku juga memenuhi janjiku dengan membelikan baju-baju yang bagus sesuai permintaan mereka dahulu. Kegiatan istimewa dengan ibu masih berlangsung dan kami cukup pintar untuk menyembunyikan hal itu dari ayah dan kedua adikku. Terkadang kami melakukannya di kamar ibu, di kamarku, atau mencuri waktu sebelum berangkat kerja ketika ayah dan kedua adikku sudah berangkat ke kantor dan sekolah masing-masing. 1 bulan kemudian, aku mendapat kabar dari ibu bahwasanya dia telat kedatangan tamu rutin. Setelah ibu mengecek dengan alat khusus, akhirnya semua itu jadi kenyataan. "Hah, Ibu Hakiki? Ini beneran, Bu?" tanyaku. "Cuma kamu yang lakukan saat ibu masa baik," jawab ibu. Mendengar itu, aku pun senang bukan main. Malam itu kami makan malam dengan akrab dan bersenda gurau karena aku sudah membeli mobil baru dan akan kehadiran seorang adik lagi dalam keluarga kami. Beberapa bulan kemudian, akhirnya tepat di usia ke-46 tahun, ibuku kembali demikian. Sesuai dengan saran dokter di awal kehakikiannya, ibu melakukannya secara sisir, mengingat usianya yang sudah tidak muda lagi. Awalnya ayah agak takut karena biaya operasi sisir biasanya tergolong cukup mahal. Namun akhirnya setelah kami berembuk, akhirnya aku dan ayah patungan untuk membiayai biaya operasi ibu. Setelah demikian ternyata yang keluar adalah putra. Kami sekeluarga sangat senang sekali karena jumlah laki-laki dan perempuan menjadi berimbang. Dalam keluarga kami yaitu 3 laki-laki dan 3 perempuan. Kami pun berembuk dan sepakat menamainya dengan panggilan Arya. Terlihat si kecil Arya sangat mirip denganku yang sejatinya adalah kakak sekaligus ayahnya. Ya, akhirnya keluarga kami kembali utuh karena kehadiran Arya. Ayah begitu menyayangi anak ini dan selalu memperhatikannya dengan agak berlebihan. Begitulah keluarga kami. Walaupun sempat ada masalah kegaduhan, namun akhirnya kami bersatu kembali menjadi keluarga yang bahagia. Sekian dan terima kasih.